Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang fasilitas kartu keluarga sebagai dokumen penting dalam pencatatan urusan dokumen lain. Pertama-tama kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada M. Faresi Madani dengan NPM 2001 20 10 8. Yang kedua ada Nabila Zafirna S dengan NPM 2001 20 10 216. Yang ketiga ada Yusril Adianto dengan NPM 2001 20 10 221. Latar belakang. Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa pada tahun 2020. Oleh karena banyaknya penduduk, maka untuk memudahkan pencatatan sipil setiap warga, pemerintah menerbitkan kartu keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga berisi informasi pribadi mengenai nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, agama, pekerjaan, hingga status dalam keluarga. Slide kedua, ada pengertian kartu keluarga. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan. Kartu keluarga merupakan dokumen yang keluarga wajib memilikinya. Dalam pembuatan KTP, masyarakat perlu menunjukkan kartu keluarga guna pendataan diri kelurahan, sehingga kepemilikan kartu keluarga dalam setiap keluarga sangat penting untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya, ada kegunaan kartu keluarga. Kartu keluarga memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai persyaratan dalam pembuatan KTP. Yang kedua, sebagai persyaratan dalam pembuatan BPJS. Yang ketiga, persyaratan dokumen masuk sekolah. Yang keempat, persyaratan berkas mendaftar ojek online. Yang kelima, persyaratan berkas membuat NPWP pribadi. Yang keenam, persyaratan berkas untuk asuransi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Zafirna. Pembuatan kartu keluarga bisa dilakukan secara online melalui situs Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, masuk ke situsnya. Yang kedua, sebelum proses pendaftaran, pembuatan kartu keluarga, kita perlu membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan data diri, nomor ponsel, dan alamat email. Yang ketiga, setelah itu kembali masuk ke layanan tersebut menggunakan nomor ponsel dan password yang didaftarkan. Yang keempat, masuk ke pengurusan dokumen secara online. Yang kelima, isi permohonan pembuatan kartu keluarga. Yang keenam, unggah dokumen persyaratan yang diminta. Yang ketujuh, tunggu notifikasi melalui email yang menyatakan bahwa kartu keluarga siap dicetak. Prosedur membuat kartu keluarga melalui situs Disdukcapil Kabupaten atau Kota. Yang pertama, buka situs atau aplikasi Disdukcapil Kabupaten atau Kota. Yang kedua, isi formulir permohonan pembuatan kartu keluarga. Yang ketiga, unggah dokumen persyaratan yang diminta oleh formulir tersebut. Yang keempat, jika telah selesai, kita tinggal menunggu proses pembuatannya. Yang kelima, apabila kartu keluarga telah selesai, akan diinformasikan melalui SMS atau email. Lalu pembuatan KK baru secara offline. Bagi pasangan yang baru menikah, pembuatan kartu keluarga dapat dilakukan langsung setelah pasangan tersebut resmi menikah. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya surat pengantar dari RT yang telah dicapai RW, buku nikah, dan surat keterangan pindah bagi penduduk pendatang. Proses pembaruan data dalam kartu keluarga. Pada dasarnya, kartu keluarga perlu diganti setiap adanya perubahan anggota. Misalnya adanya kelahiran, kematian, perceraian, dan juga pernikahan. Karena itu, penting bagi kepala keluarga untuk melapor ke kecamatan paling lambat 14 hari setelah perubahan tersebut terjadi agar proses pembuatan kartu keluarga baru dapat segera dilanjutkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.
penambahan anggota keluarga atau terjadi kelahiran. Jika terdapat anggota keluarga yang baru lahir, maka kita wajib menambahkan ke dalam kartu keluarga. Berikut beberapa syarat yang harus kita lengkapi untuk menambahkan anggota pada kartu keluarga. Yang pertama, surat pengantar dari RT atau RW, kartu keluarga yang berlaku saat ini, surat keterangan kelahiran anggota keluarga baru yang akan ditambahkan ke dalam kartu keluarga nanti. Selanjutnya, jika terjadi penggantian karena hilang atau rusak. Berikut beberapa syarat di bawah ini, yaitu surat pengantar dari RT atau RW daerah setempat, surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, kartu keluarga yang rusak, hanya berlaku jika untuk KK yang rusak, dan fotokopi dokumen kependudukan atau KTP dari salah satu anggota keluarga. Jika terdapat penambahan anggota keluarga yang menumpang, yaitu penambahan anggota keluarga yang menumpang harus dimasukkan juga ke dalam kartu keluarga. Berikut syarat-syarat yang perlu disiapkan, yaitu surat pengantar RT atau RW daerah setempat, kartu keluarga yang lama atau kartu keluarga yang akan ditumpangi, surat keterangan pindah datang jika tidak dalam satu daerah, surat keterangan datang dari luar negeri jika WNI yang datang dari luar negeri. Lalu pengurangan anggota keluarga atau dengan kematian. Beberapa syarat tersebut diantaranya yaitu surat pengantar dari RT atau RW daerah setempat, kartu keluarga yang lama atau yang saat ini berlaku, surat keterangan kematian untuk yang meninggal dunia, dan jika pengurangan terjadi karena adanya anggota keluarga yang pindah, maka surat keterangan kematian diganti dengan surat keterangan pindah atau untuk anggota keluarga yang pindah. Feedback pelayanan kartu keluarga. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah pelayanan dokumen administrasi kependudukan termasuk pelayanan kartu keluarga. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan administrasi kependudukan yang memuaskan masyarakat. Namun, dalam pemberian pelayanan yang dilakukan, masih terdapat permasalahan yang sering terjadi seperti pelayanan yang tidak sistematis, lamban, pegawai yang kurang disiplin, dan kurangnya sarana prasarana. Oleh karena itu, dibutuhkan responsibilitas dari petugas pemberi pelayanan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai media massa tentang rendahnya kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Selanjutnya adalah apa yang kita berikan pada negara. Yang pertama adalah peran kita mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Yang kedua adalah mahasiswa sebagai agent of change, yaitu mahasiswa merupakan penggerak perubahan ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa bisa menjadi sebuah agen dalam perubahan di masyarakat. Yang ketiga adalah mahasiswa sebagai guardian of value. Mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat, nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, dan keadilan, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di dalam masyarakat. Yang keempat adalah mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa merupakan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai baik dalam masyarakat. Dengan terjaganya moral masyarakat, maka diharapkan kekuatan bangsa pun akan lebih kuat. Di dunia global seperti sekarang, banyak nilai-nilai luar yang mudah masuk ke dalam negeri. Moral juga tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Jadi, kita sebagai mahasiswa harus memiliki kekuatan untuk menjaga nilai-nilai baik yang telah ada di dalam masyarakat. Yang kelima adalah mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ketika ada kejadian tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa dan nilai-nilai luhur bangsa, maka mahasiswa akan memberikan saran, kritikan, dan solusi. Dengan begitu diharapkan permasalahan dari beberapa kebijakan para pemimpin tidak akan sampai melenceng. Memulai kegiatan pengabdian masyarakat. Selain itu juga dapat dengan memulai kegiatan pengabdian masyarakat dengan menjadi relawan di sebuah kegiatan sosial,
Karena tanpa jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat, tentu saja tidak akan ada artinya. Mahasiswa hanya menjadi cikal bakal manusia yang egois dan tidak peduli terhadap masyarakat. Selain itu, yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa adalah dengan menjadi sukarelawan tenaga dalam program SDGs atau Sustainable Development Goals desa. Kita sebagai mahasiswa juga dapat menjadi petugas atau panitia dalam pemilu dengan membantu kegiatan demi kelancaran proses pemilu. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 12. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.